Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah panasnya gurun, tepat di sepanjang aliran sungai Nil yang megah, berdirilah kota Alexandria, sebuah kota yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga bersinar sebagai pusat kebudayaan dan kekuatan pada zaman kuno. Alexandria, dengan perpustakaan legendarisnya, menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan, seni, dan politik bertemu dan berkembang. Disinilah kisah Cleopatra dimulai. Cleopatra VII Thea Philopator, yang lebih dikenal dengan nama Cleopatra, lahir dari keluarga kerajaan yang penuh dengan dinamika dan intrik. Keluarganya berasal dari dinasti Ptolemaic, keturunan dari Ptolemaios, seorang jenderal yang pernah menjadi sahabat dekat Alexander Agung. Setelah Alexander meninggal, kekaisarannya terpecah menjadi beberapa bagian, dan Ptolemaios mendapatkan Mesir sebagai bagian dari warisan tersebut. Ia mendirikan dinasti yang akan berkuasa selama hampir 3 abad. Namun, pada masa Cleopatra, kejayaan dinasti ini mulai meredup. Cleopatra lahir dari pasangan Ptolemaios XII Auletes dan ibunya, yang kemungkinan besar adalah seorang selir yang identitasnya tidak diketahui. Sejak kecil, Cleopatra tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik politik, pengkhianatan, dan ambisi yang besar. Namun, yang membedakan Cleopatra dari anggota keluarga kerajaan lainnya adalah kecerdasannya yang luar biasa dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Berbeda dengan kebanyakan anggota keluarga dinasti Ptolemaic yang lebih sering menggunakan bahasa Yunani, Cleopatra mempelajari bahasa Mesir kuno, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh rakyat Mesir. Ini adalah langkah-langkah yang jarang diambil oleh anggota kerajaan, yang lebih memilih untuk berkomunikasi dalam bahasa Yunani. Ayahnya, Ptolemaios XII, dikenal sebagai penguasa yang lemah dan sering tunduk pada tekanan dari Kekaisaran Romawi yang semakin mendominasi dunia Mediterania. Ptolemaios lebih tertarik pada musik dan seni tari daripada urusan pemerintahan, yang membuat pemerintahannya dipenuhi ketidakstabilan, pemberontakan, dan utang besar kepada Romawi. Mesir, yang dulu merupakan salah satu kerajaan terkaya di dunia, mulai kehilangan kedaulatannya karena ketergantungannya pada perlindungan Romawi. Masa kecil Cleopatra tidak sepenuhnya bahagia. Ia menyaksikan bagaimana keluarganya sering terlibat dalam perebutan kekuasaan, saudara melawan saudara, pengkhianatan di balik pintu tertutup, dan pembunuhan demi merebut tahta. Dari situ, Cleopatra belajar untuk bertahan hidup dan mengasah kecerdasan politiknya. Ketika ia masih remaja, ayahnya dipaksa meninggalkan Mesir akibat pemberontakan di dalam negeri. Dia pergi ke Roma untuk mencari dukungan, meninggalkan Cleopatra dan saudara-saudara di tengah kekacauan. Situasi ini memberi pelajaran penting bagi Cleopatra tentang bagaimana diplomasi dan aliansi internasional bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Di Roma, Ptolemaios XII berhasil mendapatkan dukungan dari Julius Caesar, salah satu tokoh paling berpengaruh di Republik Romawi saat itu. Dengan bantuan Caesar, Ptolemaios kembali ke Mesir dan merebut kembali tahtanya. Namun, meskipun dia kembali ke istana, stabilitas tidak datang bersama kedatangannya. Mesir tetap bergantung pada Roma, yang semakin menuntut pajak besar sebagai upeti. Utang kepada Romawi semakin menumpuk, dan rakyat Mesir mulai merasakan beban pajak yang semakin berat. Cleopatra menyaksikan bagaimana ayahnya berjuang keras untuk mempertahankan kekuasaan di tengah bayang-bayang kekuatan asing. Pengalaman ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Cleopatra dan membentuk pandangannya tentang hubungan Mesir dengan Romawi. Ketika Ptolemaios XII meninggal pada tahun 51 SM, Cleopatra yang baru berusia sekitar 18 tahun naik tahta bersama adiknya, Ptolemaios XIII, yang masih sangat muda. Sesuai dengan tradisi dinasti Ptolemaic, keduanya menikah untuk menjaga legitimasi mereka sebagai penguasa dan murnikan garis keturunan kerajaan. Namun, hubungan mereka jauh dari harmonis. Konflik mulai meletus antara kedua saudara ini, karena Cleopatra yang ambisius ingin memerintah sendiri, tanpa campur tangan dari saudaranya yang ia anggap tidak kompeten dan tak layak memimpin kerajaan. Pada titik ini, Cleopatra mulai menunjukkan ciri khas kepemimpinannya yang berbeda. Ia tak hanya memperhatikan kepentingan kerajaan, tetapi juga sangat peduli pada rakyatnya. Cleopatra sering digambarkan sebagai seorang penguasa yang memanfaatkan kecerdasannya untuk memikat hati orang-orang di sekitarnya. Walaupun kecantikannya yang legendaris sering disebut-sebut dalam berbagai cerita sejarah, daya tarik sebenarnya terletak pada karisma, kecerdasan, dan kemampuan berbicara yang luar biasa.
Cleopatra adalah seorang wanita yang bisa berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk Yunani, Latin, dan Mesir, serta memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai bidang seperti politik, filsafat, dan astronomi. Namun, tantangan besar datang tak lama setelah ia naik tahta. Adiknya, Ptolemaios XIII, yang didukung oleh para penasihat dan jenderal kerajaan, berusaha menggulingkan Cleopatra dari kekuasaan. Konflik ini semakin memuncak ketika Cleopatra diusir paksa dari Alexandria. Ia mengungsi ke wilayah lain di Mesir dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk merebut kembali posisinya. Di tengah gejolak ini, Cleopatra menyadari bahwa perjuangannya lebih besar dari sekadar perebutan kekuasaan dengan saudaranya. Ia juga harus melawan sistem patriarki yang mendominasi dunia kuno. Meski usianya masih muda, Cleopatra menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa untuk bertahan dan melawan badai politik yang datang menghampirinya. Cleopatra mulai mempersiapkan pasukan dan mencari aliansi untuk membantunya kembali merebut tahta di Alexandria. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Ptolemaios XIII dan sekutunya, ia membutuhkan dukungan dari kekuatan yang lebih besar. Kesempatan itu datang ketika Julius Caesar tiba di Mesir pada tahun 48 SM. Pada waktu itu, Caesar datang untuk mengejar musuh politiknya, Pompeius, yang berada di Alexandria. Kehadiran Caesar membuka babak baru dalam kehidupan Cleopatra, sebuah pertemuan yang akan mengubah nasibnya, dan juga nasib Mesir, selamanya. Ketika Julius Caesar tiba di Alexandria pada tahun 48 SM, Mesir tengah dilanda konflik internal yang hebat. Cleopatra dan adik kandungnya, yang juga suaminya, Ptolemaios XIII, terlibat dalam persaingan sengit untuk merebutkan tahta kerajaan. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Caesar, seorang jenderal Romawi yang ambisius, melihat peluang untuk memainkan perannya dalam politik Mesir. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Cleopatra akan mengubah arah sejarah, bukan hanya untuk Mesir, tetapi juga untuk Romawi. Cleopatra sangat menyadari bahwa kedatangan Caesar adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Jika ia berhasil meraih dukungan Caesar, ia bisa merebut kembali kekuasaannya dan mengamankan posisinya sebagai penguasa tunggal Mesir. Namun, bagaimana mungkin seorang wanita muda yang tengah diasingkan bisa mempengaruhi pria paling kuat di dunia pada waktu itu? Legenda mengatakan bahwa Cleopatra menggunakan kecerdasan luar biasa dan keahliannya dalam diplomasi untuk menyelinap masuk ke istana Caesar. Ia membungkus dirinya dalam karpet besar yang digulung dan mengirimkan karpet itu sebagai hadiah untuk Caesar. Ketika karpet tersebut dibuka, Cleopatra muncul dengan pesona dan kecantikan yang memukau. Namun, yang lebih mempesona Caesar adalah karisma dan kecerdasannya yang luar biasa. Dalam pertemuan tersebut, Cleopatra berhasil menyampaikan visinya untuk Mesir dan memohon bantuan Caesar untuk mengembalikan tahtanya. Julius Caesar, yang dikenal sebagai pemimpin pragmatis, segera melihat potensi dalam aliansi dengan Cleopatra. Ia menyadari bahwa dengan mendukung Cleopatra, ia tidak hanya akan mendapatkan pijakan kuat di Mesir, tetapi juga keuntungan ekonomi yang besar. Mesir, dengan hasil pertaniannya yang melimpah dan posisi strategis di Mediterania, sangat penting. Dengan mengendalikan Mesir, Caesar dapat memperkuat posisinya di Roma. Maka, Caesar memutuskan untuk mendukung Cleopatra dalam perjuangannya melawan Ptolemaios XIII. Namun, situasi di Mesir tidaklah mudah. Para pendukung Ptolemaios XIII yang masih setia berjuang mati-matian. Maka, terjadilah pertempuran sengit di kota Alexandria, yang kemudian dikenal sebagai Perang Alexandria. Dalam perang ini, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar harus menghadapi tantangan besar, termasuk pengepungan oleh pasukan Mesir yang jauh lebih banyak. Namun, Cleopatra tidak hanya berperan sebagai sekutu pasif. Ia terlibat aktif dalam mendukung strategi Caesar dan memastikan rakyat Mesir tetap setia kepadanya. Cleopatra memanfaatkan pengetahuannya tentang Mesir dan kemampuan diplomatiknya untuk menggalang dukungan dari penduduk lokal. Peran Cleopatra dalam perang ini menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar seorang ratu yang cantik. Dia adalah seorang pemimpin yang tangguh dan cerdas. Setelah pertempuran yang panjang dan penuh ketegangan, pasukan Julius Caesar berhasil mengalahkan pasukan Ptolemaios XIII. Sang raja muda tewas dalam kekacauan tersebut, dan akhirnya, Cleopatra berhasil kembali ke tahta kerajaan Mesir. Namun, sebagai bagian dari tradisi dinasti Ptolemaik,
Cleopatra harus memerintah bersama seorang anggota keluarga lainnya. Karena itu, dia menikahi adik laki-lakinya, Ptolemaios XIV, yang saat itu masih sangat muda dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Meskipun demikian, hal ini memberikan Cleopatra kesempatan untuk memegang kendali penuh atas pemerintahan Mesir. Kemenangan Cleopatra dan Julius Caesar tidak hanya membawa stabilitas sementara bagi Mesir, tetapi juga membuka babak baru dalam hubungan mereka yang lebih dalam. Cleopatra dan Julius Caesar pun menjadi pasangan kekasih, meskipun hubungan mereka tidak diakui secara resmi menurut hukum Romawi. Dari hubungan ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ptolemaios Caesar, atau lebih dikenal dengan nama Kaisarion. Cleopatra melihat Kaisarion sebagai pewaris yang akan melanjutkan dinasti Ptolemaik dan mungkin menjadi jembatan antara Mesir dan Romawi. Selama masa ini, Cleopatra semakin menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin. Ia memulai berbagai reformasi untuk memulihkan ekonomi Mesir yang sempat rusak akibat perang dan kebijakan ayahnya. Cleopatra berusaha memperkuat sektor pertanian, memperbaiki sistem irigasi, dan mengurangi beban pajak bagi rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, Mesir kembali menjadi salah satu negeri terkaya di dunia kuno. Cleopatra juga mempromosikan kebudayaan Mesir, meskipun ia tetap mempertahankan tradisi Yunani yang menjadi ciri khas dinasti Ptolemaik. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Mesir adalah negeri yang kuat dan mandiri. Namun, hubungan Cleopatra dengan Julius Caesar tidak lepas dari kontroversi di Roma. Banyak lawan politik Julius Caesar mengkritik hubungan mereka, dan beberapa senator Romawi mulai khawatir bahwa Caesar berencana menjadikan Cleopatra sebagai ratu di Roma. Ketegangan ini memuncak ketika Julius Caesar mendeklarasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup, sebuah langkah yang memicu kemarahan besar di kalangan para bangsawan Romawi. Pada tahun 44 SM, tragedi besar terjadi. Julius Caesar dibunuh oleh sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius. Pembunuhan ini meninggalkan Cleopatra dalam situasi yang sangat sulit. Tanpa perlindungan Caesar, posisinya menjadi rentan, baik di Mesir maupun dalam politik internasional. Cleopatra harus mencari cara untuk melindungi dirinya dan putranya, Kaisarion, dari ancaman yang datang dari Romawi dan juga dari dalam kerajaannya sendiri. Kematian Julius Caesar juga membuka babak baru dalam perjuangan Cleopatra. Ketegangan yang meningkat di Roma memaksa Cleopatra untuk menentukan aliansi baru di tengah perang saudara yang melibatkan para pewaris politik Julius Caesar, Mark Antony dan Octavianus. Setelah pembunuhan Caesar, dunia Romawi dilanda kekacauan politik. Perang saudara berkecamuk antara para pendukung Julius Caesar dan faksi senator yang mendukung pembunuhannya. Di tengah pusaran konflik ini, Cleopatra menyadari bahwa nasibnya dan Mesir sangat bergantung pada aliansi dengan tokoh-tokoh kunci Romawi. Dengan strategi yang cerdas, ia mulai menavigasi politik yang penuh bahaya ini untuk melindungi negaranya. Salah satu langkah penting adalah pertemuan berani dengan Mark Antony, seorang jenderal paling berpengaruh dalam triumvirat kedua, sebuah aliansi politik yang dibentuk oleh Mark Antony, Octavianus, dan Lepidus untuk melawan para pembunuh Julius Caesar. Pertemuan pertama antara Cleopatra dan Mark Antony terjadi pada tahun 41 SM di kota Tarsus, yang terletak di wilayah Kilikia. Saat itu, Mark Antony yang bertugas mengamankan wilayah timur Kekaisaran Romawi memanggil Cleopatra untuk menjelaskan dukungannya terhadap musuh-musuh Julius Caesar selama perang saudara. Seperti yang pernah ia lakukan dengan Julius Caesar, Cleopatra menggunakan kecerdasannya untuk memikat hati Mark Antony. Cleopatra tiba di Tarsus dengan cara yang sangat spektakuler. Ia berlayar di Sungai Cydnus dengan kapal megah berwarna ungu yang dihiasi emas. Cleopatra mengenakan pakaian yang menyerupai Dewi Aphrodite, dikelilingi oleh pelayan yang berpakaian seperti dewa-dewi Yunani. Penampilannya ini bukan hanya sekadar pamer kemewahan, tetapi juga simbol kekuasaannya dan undangan bagi Mark Antony untuk bergabung dengannya sebagai sekutu, baik dalam politik maupun secara pribadi. Pertemuan di Tarsus ini menandai dimulainya hubungan cinta yang penuh gairah dan aliansi politik yang kuat antara Cleopatra dan Mark Antony. Mark Antony, yang terkenal sebagai pria karismatik namun mudah terpesona, segera jatuh hati pada Cleopatra. Namun, hubungan mereka tidak hanya berdasarkan daya tarik pribadi. Mark Antony melihat Cleopatra sebagai sekutu strategis yang sangat penting di wilayah timur, sementara Cleopatra melihat Antony sebagai pelindung potensial bagi Mesir di tengah kekacauan politik di Romawi. Setelah pertemuan tersebut, Cleopatra mengundang Antony untuk datang ke Alexandria,
di mana mereka menghabiskan waktu bersama dalam kemewahan istana Ptolemai. Hubungan mereka semakin erat, baik secara pribadi maupun politik. Mark Antony, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai wilayah timur, melihat Mesir sebagai sumber daya yang sangat penting untuk mendukung kampanyenya. Sementara itu, Cleopatra berusaha memperkuat posisinya sebagai penguasa Mesir dan melindungi masa depan putranya, Kaisarion. Namun, hubungan mereka segera menghadapi tantangan besar di Roma. Octavianus, anggota triumvirat yang juga merupakan pewaris Julius Caesar, semakin memandang hubungan antara Cleopatra dan Antony sebagai ancaman. Ketegangan ini memuncak ketika Mark Antony mulai memberikan wilayah-wilayah kekaisaran kepada Cleopatra dan anak-anak mereka dalam sebuah pernyataan yang dikenal sebagai donasi Alexandria. Pada tahun 34 SM, dalam sebuah upacara megah di Alexandria, Mark Antony mendeklarasikan Cleopatra sebagai Ratu Segala Raja dan memberikan wilayah-wilayah luas, termasuk Siprus, Fenisia, dan sebagian wilayah kekaisaran Partia, kepada Cleopatra dan anak-anak mereka. Kaisarion diakui sebagai raja dari raja-raja, menegaskan statusnya sebagai pewaris Julius Caesar. Pengumuman ini mengejutkan Roma, terutama Octavianus, yang menggunakan peristiwa ini untuk menggambarkan Mark Antony sebagai pengkhianat yang lebih setia kepada Mesir daripada kepada Romawi. Ketegangan antara Mark Antony dan Octavianus akhirnya memicu perang saudara pada tahun 32 SM. Octavianus mengumumkan perang terhadap Cleopatra, bukan secara langsung terhadap Mark Antony. Langkah ini adalah strategi politik yang cerdik, karena ia menggambarkan konflik ini sebagai perang melawan ancaman asing, bukan sebagai perang saudara. Mark Antony dan Cleopatra mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan Octavianus dalam pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka. Pada tahun 31 SM, pertempuran besar tersebut terjadi di perairan Actium, sebuah pelabuhan di barat Yunani. Pertempuran Actium menjadi salah satu pertempuran angkatan laut paling terkenal dalam sejarah. Cleopatra dan Mark Antony memimpin armada besar, tetapi pasukan Octavianus yang dipimpin oleh Agrippa memiliki keunggulan dalam strategi dan logistik. Selama pertempuran, Cleopatra dengan armadanya mundur dari medan perang, sebuah keputusan yang menyebabkan kekalahan pasukan Mark Antony. Keputusan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan, tetapi banyak yang percaya bahwa Cleopatra mundur untuk menyelamatkan Mesir dari kehancuran total. Kekalahan di Actium menandai awal dan akhir bagi Cleopatra dan Mark Antony. Mereka melarikan diri ke Mesir, tetapi tekanan dari Octavianus semakin besar, dan nasib mereka semakin terancam. Pertemuan pertama antara Cleopatra dan Mark Antony terjadi pada tahun 41 SM di kota Tarsus, yang terletak di wilayah Kilikia. Saat itu, Mark Antony yang bertugas mengamankan wilayah timur Kekaisaran Romawi memanggil Cleopatra untuk menjelaskan dukungannya terhadap musuh-musuh Julius Caesar selama Perang Saudara. Seperti yang pernah ia lakukan dengan Julius Caesar, Cleopatra menggunakan kecerdasannya untuk memikat hati Mark Antony. Cleopatra tiba di Tarsus dengan cara yang sangat spektakuler. Ia berlayar di Sungai Cydnus dengan kapal megah berwarna ungu yang dihiasi emas. Cleopatra mengenakan pakaian yang menyerupai Dewi Afrodit, dikelilingi oleh pelayan yang berpakaian seperti dewa-dewi Yunani. Penampilannya ini bukan hanya sekadar pamer kemewahan, tetapi juga simbol kekuasaannya dan undangan bagi Mark Antony untuk bergabung dengannya sebagai sekutu, baik dalam politik maupun secara pribadi. Pertemuan di Tarsus ini menandai dimulainya hubungan cinta yang penuh gairah dan aliansi politik yang kuat antara Cleopatra dan Mark Antony. Mark Antony, yang terkenal sebagai pria karismatik namun mudah terpesona, segera jatuh hati pada Cleopatra. Namun, hubungan mereka tidak hanya berdasarkan daya tarik pribadi. Mark Antony melihat Cleopatra sebagai sekutu strategis yang sangat penting di wilayah timur, sementara Cleopatra melihat Antony sebagai pelindung potensial bagi Mesir di tengah kekacauan politik di Romawi. Setelah pertemuan tersebut, Cleopatra mengundang Antony untuk datang ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan waktu bersama dalam kemewahan istana Ptolemai. Hubungan mereka semakin erat, baik secara pribadi maupun politik. Mark Antony, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai wilayah timur, melihat Mesir sebagai sumber daya yang sangat penting untuk mendukung kampanyenya. Sementara itu, Cleopatra berusaha memperkuat posisinya sebagai penguasa Mesir dan melindungi masa depan putranya, Kaisarion. Namun, hubungan mereka segera menghadapi tantangan besar di Roma. Octavianus,
anggota triumvirat yang juga merupakan pewaris Julius Caesar, semakin memandang hubungan antara Cleopatra dan Antony sebagai ancaman. Ketegangan ini memuncak ketika Mark Antony mulai memberikan wilayah-wilayah kekaisaran kepada Cleopatra dan anak-anak mereka dalam sebuah pernyataan yang dikenal sebagai donasi Alexandria. Pada tahun 34 SM, dalam sebuah upacara megah di Alexandria, Mark Antony mendeklarasikan Cleopatra sebagai Ratu Segala Raja dan memberikan wilayah-wilayah luas, termasuk Siprus, Fenisia, dan sebagian wilayah kekaisaran Partia, kepada Cleopatra dan anak-anak mereka. Kaisarion diakui sebagai raja dari raja-raja, menegaskan statusnya sebagai pewaris Julius Caesar. Pengumuman ini mengejutkan Roma, terutama Octavianus, yang menggunakan peristiwa ini untuk menggambarkan Mark Antony sebagai pengkhianat yang lebih setia kepada Mesir daripada kepada Romawi. Ketegangan antara Mark Antony dan Octavianus akhirnya memicu perang saudara pada tahun 32 SM. Octavianus mengumumkan perang terhadap Cleopatra, bukan secara langsung terhadap Mark Antony. Langkah ini adalah strategi politik yang cerdik, karena ia menggambarkan konflik ini sebagai perang melawan ancaman asing, bukan sebagai perang saudara. Mark Antony dan Cleopatra mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan Octavianus dalam pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka. Pada tahun 31 SM, pertempuran besar tersebut terjadi di perairan Actium, sebuah pelabuhan di barat Yunani. Pertempuran Actium menjadi salah satu pertempuran angkatan laut paling terkenal dalam sejarah. Cleopatra dan Mark Antony memimpin armada besar, tetapi pasukan Octavianus yang dipimpin oleh Agrippa memiliki keunggulan dalam strategi dan logistik. Selama pertempuran, Cleopatra dengan armadanya mundur dari medan perang, sebuah keputusan yang menyebabkan kekalahan pasukan Mark Antony. Keputusan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan, tetapi banyak yang percaya bahwa Cleopatra mundur untuk menyelamatkan Mesir dari kehancuran total. Kekalahan di Actium menandai awal dan akhir bagi Cleopatra dan Mark Antony. Mereka melarikan diri ke Mesir, tetapi tekanan dari Octavianus semakin besar, dan nasib mereka semakin terancam. Penemuan yang dilakukan oleh Kathleen Martinez dan tim arkeolog di Taposiris Magna benar-benar mengarah pada sebuah langkah besar dalam pencarian makam Cleopatra yang legendaris. Pada pencarian tersebut, mereka menemukan sebuah terowongan sepanjang 1.305 meter yang terletak 13 meter di bawah tanah. Di dalam terowongan ini, mereka menemukan sebuah kuil yang sangat menarik. Kuil tersebut berisi banyak koin kuno yang bertuliskan nama dan wajah Cleopatra, serta patung Dewi Isis, simbol penting dalam kebudayaan Mesir kuno yang sangat terkait dengan kekuasaan Cleopatra. Selain itu, penemuan ruang pemakaman dengan 2 mumi berstatus tinggi semakin menguatkan dugaan bahwa makam Cleopatra mungkin berada di lokasi ini. Mumi tersebut, yang diperkirakan berasal dari zaman Cleopatra, ditemukan dalam keadaan cukup utuh meskipun air merembes ke makam dan merusak sebagian kemewahan makam. 2 mumi ini diakini sangat penting. Salah satunya mungkin seorang pendeta yang memiliki peran signifikan dalam mendukung kekuasaan Cleopatra. Para arkeolog juga menemukan sekitar 200 koin dengan nama Cleopatra dan wajahnya yang kemungkinan digunakan sebagai persembahan untuk dewa-dewa, yang semakin memperkuat dugaan bahwa Cleopatra memiliki hubungan yang sangat dekat dengan situs tersebut. Selain itu, penemuan patung Firaun tanpa kepala yang diperkirakan sebagai Raja Ptolemy IV dan pelat pondasi dengan prasasti yang mengindikasikan kuil ini didedikasikan untuk Dewi Isis semakin memberikan petunjuk bahwa Taposiris Magna bisa saja menjadi tempat yang menyimpan makam Cleopatra dan Mark Antony. Penemuan ini sangat sensasional, dan para arkeolog semakin yakin bahwa mereka semakin mendekat pada menemukan makam Cleopatra yang selama ini menjadi misteri besar dalam sejarah. Misteri tentang lokasi makam Cleopatra dan Mark Antony memang terus membingungkan para arkeolog hingga hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Kathleen Martinez, ada 2 kemungkinan besar terkait makam ini. Pertama, makam Cleopatra mungkin masih utuh dan tersembunyi di suatu tempat. Atau kedua, makam tersebut telah dijarah dan berpindah jauh dari tempat asalnya, membuatnya semakin sulit untuk ditemukan. Selain keberadaan makamnya yang menjadi teka-teki besar, ada beberapa hal lain yang juga menimbulkan kejanggalan mengenai Cleopatra. Salah satunya adalah soal anaknya, Kaisarion, yang lahir dari hubungannya dengan Julius Caesar. Banyak sejarawan yang mempertanyakan apakah benar Kaisarion adalah anak kandung Julius Caesar, mengingat tidak ada catatan pasti yang menyatakan bahwa Caesar mengakui anak tersebut sebagai putranya. Bahkan, beberapa teman dekat Caesar, seperti Gaius Opinius, menulis pamflet yang menyangkal klaim tersebut. Selain itu,
Teori-teori seputar kematian Cleopatra pun beragam. Beberapa spekulasi populer menyebutkan bahwa Cleopatra mungkin tidak mati karena gigitan ular seperti yang terkenal dalam kisah sejarah, melainkan mungkin diracun atas perintah Octavianus, musuh politik yang ingin mengakhiri kekuasaan Cleopatra. Teori ini didasarkan pada keraguan mengenai bagaimana seekor ular bisa masuk ke dalam penjara tanpa terdeteksi, serta fakta bahwa gigitan ular tidak selalu mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Ada pula teori yang lebih ekstrim, yaitu bahwa Cleopatra mungkin memalsukan kematiannya dan melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Meskipun teori ini hampir mustahil untuk diterima, namun spekulasi-spekulasi ini hanya menunjukkan betapa besar daya tarik dan misteri yang mengelilingi sosok Cleopatra sebagai seorang tokoh sejarah yang penuh teka-teki. Misteri-misteri ini akan terus menggugah rasa ingin tahu dan tetap menjadi bagian dari warisan sejarah yang menarik untuk dipelajari. Terima kasih telah berbagi kisah seru ini, dan semoga kita semua bisa terus menemukan lebih banyak kisah berharga di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.